Shalom, bertemu lagi di renungan hari ini ya, puji Tuhan, hari baru, berkat baru, penyertaan Tuhan yang selalu ada dalam hidup kita, amin ya. Kiranya semakin hari kita semakin mencintai Tuhan, semakin hari kita semakin mengerti isi hati Tuhan, dan biarlah nama Tuhan saja dipermuliakan dalam hidup kita ya. Jangan belok kiri, jangan belok kanan, tapi kita lurus ya untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan saja. Ingat ya, tujuan kita cuma satu, ke surga bertemu dengan Tuhan Yesus. Rupa-rupa dunia itu hanya warna-warna selama kita ada di dunia ya, tetapi melakukan kehendak Tuhan itu yang hanya bisa menyenangkan Tuhan kita, yang nantinya kita akan temui ya. Jangan bosan untuk mengingatkan diri kita sendiri dan orang yang mau mendengarkan kita. Orang-orang yang mau mendengarkan kita kiranya juga tersentuh oleh Roh Kudus ya, dan rindu untuk menceritakannya lagi ke orang lain. Amin ya. Puji Tuhan, amin. Kita akan lanjutkan membaca dan merenungkan ayat firman Tuhan ya. Diambil dari kitab 2 Samuel pasal yang ke-18 ayat 19 sampai 32. Judul perikopnya, kabar kematian Absalom disampaikan kepada Daud. Kemudian berkatalah Ahimaas bin Sadok, biarlah aku berlari menyampaikan kabar yang baik itu kepada raja, bahwa Tuhan telah memberi keadilan kepadanya dengan melepaskan dia dari tangan musuhnya ya. Jadi di sini Ahimaas menawarkan diri ya untuk berlari menyampaikan kabar baik mengenai kematian Absalom itu kepada raja, yaitu kepada Daud. Tetapi berkatalah Yoab kepadanya, pada hari ini bukan engkau yang menjadi pembawa kabar, pada hari lain boleh engkau yang menyampaikan kabar, tetapi pada hari ini engkau tidak akan menyampaikan kabar karena anak raja sudah mati. Jadi Yoab tidak mengizinkan Ahimaas ya bin Sadok untuk menyampaikan ya kepada Daud ya. Lalu berkatalah Yoab kepada seorang Etiopia, pergilah, beritahukanlah kepada raja apa yang kau lihat. Orang Etiopia itu sujud menyembah kepada Yoab lalu berlari pergi ya. Jadi yang disuruh itu orang Etiopia ya. Tetapi berkatalah sekali lagi Ahimaas bin Sadok kepada Yoab, apapun yang terjadi izinkanlah juga aku berlari pergi menyusul orang Etiopia itu. Tapi Ahimaas itu tetap mau ya menawarkan dirinya, walaupun orang Etiopia itu udah lari, dia mau juga menyampaikan itu. Tetapi berkatalah sekali lagi Ahimaas bin Sadok pada Yoab ya, apapun yang terjadi izinkanlah itu ya. Tetapi kata Yoab, mengapa juga engkau mau berlari pergi anakku? Apakah engkau membawa kabar yang menguntungkanmu? Ya, jadi Yoab berkata, apakah kau ini membawa kabar yang menguntungkan? Karena yang meninggal itu anaknya kandung dari Daud ya. Jawabnya, apapun yang terjadi aku mau berlari. Lalu berkatalah Yoab padanya, kalau demikian larilah. Maka berlarilah Ahimaas mengambil jalan dari lembah Yordan sehingga ia mendahului orang Etiopia itu. Adapun Daud duduk di antara kedua pintu gerbang, sedang penjaga naik ke sotoh pintu gerbang itu di atas tembok. Ketika ia melayangkan pandangannya, dilihatnya orang datang berlari seorang diri saja ya. Berserulah penjaga memberitahu raja, lalu raja berkata, jika ia seorang diri maka kabar yang baiklah disampaikannya. Sementara orang itu mendekat, penjaga itu melihat orang lain datang berlari, lalu penjaga itu menyerukan kepada penunggu pintu gerbang lain gerbang, katanya, lihat ada lagi orang datang berlari seorang diri. Berkatalah raja, itu pun pembawa kabar yang baik ya. Itu yang di pikirannya Daud, pembawa kabar yang baik ya. Aku lihat cara berlari orang yang pertama itu seperti cara berlari Ahimaas bin Sadok. Berkatalah raja, itu orang baik ya, datang membawa kabar yang baik. Lalu Ahimaas berseru katanya kepada raja, selamat. Kemudian sujudlah ia menyembah kepada raja dengan mukanya ke tanah serta berkata, terpujilah Tuhan Allahmu yang telah menyerahkan orang-orang yang menggerakkan tangannya melawan tuanku raja. Lalu bertanyalah raja, selamatkah Absalom orang muda itu? Jawab Ahimaas, aku melihat keributan yang besar ketika Yoab menyuruh pergi hamba raja, hambamu ini, tetapi aku tidak tahu apa itu. Kemudian berkatalah raja, pergilah ke samping, berdirilah di sini. Ia pergi ke samping dan tinggal berdiri.
Maka datanglah orang Ethiopia itu, kata orang Ethiopia itu, Tuanku Raja mendapat kabar yang baik sebab Tuhan telah memberi keadilan kepadamu pada hari ini dengan melepaskan tuanku dari tangan semua orang yang bangkit menentang tuanku. Ya, itu yang dikatakan orang Ethiopia itu ya. Tetapi bertanyalah raja kepada orang Ethiopia itu, selamatkah Absalom orang muda itu? Jawab orang Ethiopia itu, biarlah seperti orang muda itu musuh tuanku raja dan semua orang yang bangkit menentang tuanku untuk berbuat jahat. Itu yang dikatakan oleh orang Ethiopia ini ya. Jadi biarlah seperti orang muda itu musuh tuanku raja dan semua orang yang bangkit menentang tuanku untuk berbuat jahat. Ya, dan ini saya baca beberapa kalimat di perikop di bawahnya ya. Maka terkejutlah raja dan dengan sedih ia naik ke anjung pintu gerbang lalu menangis, dan beginilah perkataannya sambil berjalan, anakku Absalom, anakku Absalom, kalau aku mati menggantikan engkau Absalom, anakku. Jadi saat itu raja terkejut dan menangis ya, walaupun dia dikejar-kejar oleh Absalom, tapi kematian itu benar-benar mengejutkan Daud ya. Ya, puji Tuhan, amin ya. Ini merupakan perikop di mana Daud mendapatkan kabar mengenai kematian dari Absalom ya, yang mengejutkan bagi Daud, karena di perikop ini tuh sebelumnya di beberapa ayat dikatakan bahwa Daud berpikir Ahimaas dan orang Ethiopia itu membawa kabar baik ya, dan dia berharap anaknya selamat ya. Tapi di sini dikabarkan bahwa anaknya itu mati. Amin ya, puji Tuhan, amin. Kiranya kita semakin mengenal Tuhan, semakin mengenal apa yang dimaui Tuhan, apa yang dikehendaki Tuhan ya. Dan biarlah nama Tuhan saja dipermuliakan. Ya, terima kasih, sampai bertemu di renungan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati ya. Terima kasih banyak.